Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong ya. Selamat pagi Sekar. Selamat pagi, apa kabar Sam? Baik ya. Kita sudah ya udah 2 minggu nih ya. Iya. 2 minggu di tahun baru 2026. ya. Bagaimana tahun barunya? Kalau saya sih mungkin tahun baru kemarin kan karena agak berbeda dari liburan-liburan sebelumnya gitu ya Sam ya. Karena liburan kali ini nggak cuma liburan tapi juga sekaligus beribadah gitu. Jadi tuh ada satu kesan yang berbeda sih dibanding liburan-liburan lain. Jadi kalau katanya tuh kalau ke Tanah Suci tuh bawaannya pengen balik lagi ke sana gitu ya. Itu bener sih gitu. Jadi kalau selama ini tuh pengennya tuh sebelum-sebelumnya liburannya pinginnya ke Skotlandia, pinginnya ke Inggris, pinginnya ke Hong Kong, pinginnya ke Jepang gitu. Sekarang kayaknya cita-citanya ya udah deh kalau misalkan mau liburan lagi, liburannya ke ini lagi aja ya, ke Madinah gitu atau Tanah ke Mekah Suci ya? gitu, ke Tanah Suci gitu sih. Ternyata merasakan sendiri yang diomongin sama orang-orang gitu. That's good, that's good. Berapa lama ke Tanah Suci? Kurang lebih 9 hari karena sebelumnya sempat ke Mesir dulu ketemu sama Mami. Wow, Mami ya di Hong Kong. Iya. Ada Mami di Iya, sini. saya jadi inget loh, karena waktu kita sempat di episode di bulan Desember ya, ada datang Mami kan di Hong Kong dan Iya, sampai sekarang juga Mami masih exhibition Mami in Hong Kong. exhibitionnya masih berlangsung atau udah selesai ya kayaknya ya? Masih. Oh masih, tapi saya nggak tertarik untuk datang ke Mami expeditionnya, exhibition. Aduh, sama aja ya nonton di TV. Enggak dong Sam, pasti Habis beda sering banget. nonton film Mami ya. Aduh. Sam, saya sampai jauh-jauh loh. Saya sampai jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Mesir untuk melihat Mami. Sam di Hong Kong udah ada Maminya malah nggak mau lihat. Jadi waktu itu kalau saya lihatnya kan di museum ya, di museum di Kairo tuh. Saya lupa ya nama museumnya apa. Tapi jadi Maminya itu diletakkan di ruangan basement, ruangan bawah tanah. Jadi suasananya itu gelap, temaram-temaram dan kita memang nggak boleh foto, nggak boleh melakukan dokumentasi apa-apa. Terus muminya itu ditaruh di atas kayak meja dan ditutup di atas mika. Jadi kita bisa langsung megang mikanya, bisa sedekat itu ngeliat si mami-maminya itu sih. Mungkin arwahnya ya. Arwahnya. Kerajaan nih. Arwah nggak tuh? Iya, jadi yang kalau misalkan memang masih berlangsung, menurut saya bisa menjadi satu. Ya keren banget sih kalau bisa ngelihat ya, apalagi yang suka sejarah, yang suka cerita-cerita tentang Egypt, tentang Mesir, boleh juga sih. Iya. Ya, one day lah saya pengen ke Mesir, padang pasirnya. Iya benar, ngelihat piramidnya ya. Piramid. Interesting ya nggak? Ya bolehlah untuk sekali dikunjungi. Tapi Sam sendiri gimana nih di tahun 2026 ini berjalan gimana nih? Apalagi mau menjelang tahun baru ya, nanti masih sebulan lagi sih. Gimana Sam? Iya, 2 minggu pertamanya. di sini ya begitu aja ya, karena kan ada kebakaran Yes. ya, kebakaran terus nggak ada fireworks, Iya, walaupun ramai nggak banyak ada orang ya. ininya, meski saya dapat kunjungan dari beberapa teman ya nggak, pejabat ya dari Indonesia menemani mereka jalan-jalan ya. Ya interesting. Cuaca sempat drop sampai 5-6 derajat, jadi dingin sekali ya minggu-minggu lalu ya. Jadi gimana ya? Ya sempat keluarin baju-baju yang jarang dipakai. Tapi masih cukup kan? Kalau udah lama nggak dikeluarin tuh masih cukup nggak bajunya? Masih cukup, Oh, masih masih cukup cukup dong. Oke, terus ada Anyway, keseruan apa lagi? di Hong Kong ini ada Luminara. Ya, Oke. Luminara ini tiba perdana di Hong Kong ya, dorong pariwisata kapal pesiar nih. Ya, ternyata Luminara itu
it's a very big ship, itu Oh, kapal iya. pesiar Mm. namanya. Yang Ada suka 230 ya, hampir 226 kamar wah, ya. itu kayak bintang 5 gitu kali ya? Eh, iya, Oh, lebih dari bintang 5 oh, ya enggak. Itu yang wow. operatornya adalah Ritz Carlton ya. Mm-mm. Eh, Ya, jadi mereka akan kunjungan perdana ke Hong Kong pada tanggal 13 Mm-mm. Januari kemarin Mm-mm. ya. Dan HKTB Mm-mm. menyatakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang Luminaria akan beroperasi di rute-rute Asia Pasifik dengan Hong Kong dengan Hong Kong ya, berperan sebagai pelabuhan induk, jadi eh, home port di home portnya Luminaria di Hong Kong ya. Mm-mm. Dalam siaran pers, HKTB menyebutkan bahwa kapal mewah ini memasuki Victoria Harbour dan berlabuh di Ocean Terminal ya nggak, Mm-mm. deck apa, kita bisa melihatnya ya Iya. di Ocean Terminal di Tsim Sha Tsui. Kedatangan ini menyusul peluncuran peluncuran rute Asia Pasifik Luminaria yang Mm-mm. dimulai dari Singapura pada Desember tahun lalu Oke. ya. Jadi kalau teman-teman yang dari Indonesia mau ikutin belayar Iya. ya, naik Luminaria ya, super super luxury ya, Mau, ya dibilangnya kalau super mau sih luxury. mau sih. Tapi tiketnya berapa persoalannya? Tiketnya ini pasti mahal Dia karena nggak yang sebutin di operate sini iya nggak. sih. Karena yang operatein kan bintang 6 ya, karena lebih dari bintang bintang 5 ya. Jadi pasti menyenangkan sekali ya kehidupan di kapal pesiar itu ya. Iya, mungkin ini menurut siaran pers ya, Mm-mm. Luminar akan belayar dalam rute pulang pergi antara Hong Kong dengan Singapura Mm-mm. atau ke Tokyo Hmm. dengan Kadang ke Indonesia persinggahan ya. di beberapa pelabuhan seperti Osaka di Jepang Mm-mm. atau di Bangkok, Thailand, Incheon, Korea, Oh. serta Halong Bay dan Ho Hmm. Chi Minh di Vietnam. Oke. Wah, Halong Bay di RRT kayaknya. Wah, menarik, menarik, menarik. Itu dari Hong Kong. Kalau di Indonesia sendiri, Sam, jadi di Jakarta nih ya, Iya. kita nih walaupun masih bulan Januari, tapi udah nge-war tiket, Sam, untuk konsernya BTS yang akan digelar di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. Masih akhir tahun, tapi Wih, nge-war-nya udah dari sekarang. Mungkin agak beda sama di Hong Kong ya, karena di Hong Kong itu kan orang-orangnya nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak banget, dan ya tampilnya juga di GBK yang mungkin dari segi kapasitas penontonnya juga nggak sebesar dari Kaitak gitu. Jadi nge-war-nya bayangin loh udah setahun gitu. Jadi mereka ini BTS ya, dari BTS Korea dari ya? Korea, heeh. Oh, oke oke. Mm-mm. Dan ini konser tersebut merupakan rangkaian dari BTS World Tour 2026-2027 dan mereka akan konser di 34 kota di 5 benua dengan total 79 konser. Dan kisaran Wih, harganya sih kalau untuk di Korea sama di Jepang mulai dari 2 jutaan hingga 5 juta. Dan kalau untuk di Jakarta sendiri sih dari harga ya hampir-hampir mirip ya 2,2 sampai 4,7 juta gitu sih Sam. Karena mereka sendiri wih, ini juga kalau di Asia ya, Asia ini mereka akan datang ke Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Jakarta, Hong Kong. Hong Kong malah awal terakhir. 2027, 6 sampai 7 Maret. Jadi masih tahun depan ya yang di Hong Kong nih fans-fansnya BTS. Mohon maaf di Jakarta dulu di bulan Desember, nanti baru ke Hong Kong. Wah, Kalau kita nggak oro-oronya dari ya sekarang udah nih. nge-war udah dari sekarang. Oke, Sam, kita di tahun 2026 ini saya sih pengennya jalan-jalan sih, banyak wisata, banyak keliling Indonesia sebelum kita menikmati negara-negara di luar negeri, liburan ke luar negeri tuh lebih baik sih liburan di dalam negeri dulu gitu ya. Hmm, Nah, Sam penasaran gak sih ada apa nih? kira-kira
kira-kira nih pemerintah Indonesia atau operator-operator pariwisata di Indonesia ini punya paket apa yang ditawarkan di tahun 2026 ini, terutama untuk masyarakat Hong Kong. Dan setelah berbincang-bincang, saya akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba selaku Wakil Ketua Umum 3 DPP Asita. Kita mau ngomongin mengenai tren pariwisata di 2026. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Memasuki tahun 2026, pariwisata Indonesia tidak hanya berbicara soal jumlah kunjungan, tapi juga mengenai kualitas pengalaman. Dari wisata berbasis minat khusus, kemudian ada juga wisata berkelanjutan, hingga pergeseran perilaku wisatawan pasca pandemi global. Lalu tren apa saja akan mendominasi pariwisata Indonesia di tahun 2026? Telah bersama dengan saya Bapak Didi Leonardo Manaba, Wakil Ketua Umum 3 DPP Asita dan juga Ketua DPD Asita Sulawesi Selatan. Langsung saja saya sapa Pak Didi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Sekar. Salam Jumat berkah. Salam Jumat berkah. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Pak Didi, sebelumnya saya mau tanya nih, kemarin libur tahun baru, liburannya kemana nih Pak Didi nih? Di tanah air aja dong ya? Iya, kami kawan-kawan pengusaha travel ini kan rata-rata memang ada apa namanya ya, ada rezeki juga, kadang ada tamu kan yang kita handle. Jadi kalau orang travel itu kadang nggak liburan Mbak. Nggak ada liburan ya? Memantau orang liburan. Memantau orang liburan. Iya. Tapi karena memantaunya mungkin juga dari tempat wisata, apalagi Indonesia itu kan semuanya tempatnya indah-indah ya. Jadi kita tuh Betul sekali, kayaknya Mbak. rasanya tuh memang selalu wisata ya sepanjang Betul sekali tahunnya Mbak ya. Sekar. Iya, setuju itu. Oke, tapi Pak Didi, kalau kita lihat peta pariwisata global nih ya, apa saja sih megatren pariwisata dunia yang diprediksi akan berpengaruh di tahun 2026 ini, dan di mana nih posisi Indonesia nih? Baik, sekali lagi terima kasih RRI. Kita memang berbicara yang pertama karakteristik wisatawan di baik wisatawan dari Indonesia maupun dari mancanegara masuk ke Indonesia atau inbound. Memang ini mempunyai karakteristik yang sekarang fenomenanya banyak yang berubah. Yang tadinya mereka itu nginap di hotel, sekarang berubah menjadi nginap di resort, villa atau desa wisata. Kemudian perjalanan yang tadinya direncanakan itu short term, ini sekarang mulai length of stay-nya itu mulai bertambah. Nah, dari karakteristik itu memang adanya pergerakan yang cukup baik ya dibanding tahun lalu. Kalau saya berbicara pergerakan berarti yang masuk dan keluar Mbak Sekar. Yeah. Nah, ini kita berbicara pergerakan, ya kan. Tetapi memang yang kita harapkan ini juga bisa membantu bagaimana perputaran ekonomi mulai dari ini sektor pariwisata itu bisa mendongkrak secara signifikan. Ya. Oke, baik. Dan kalau untuk tren pariwisata di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau untuk tahun 2026? Baik, memang ada kecenderungan wisatawan ini mencari destinasi-destinasi yang baru, mencari atraksi-atraksi wisata yang baru, mencoba mempelajari budaya-budaya yang unik yang ada di seluruh Indonesia. Melihat alam ini sangat menarik kalau dikombain dengan budaya, sehingga packaging daripada paket wisatanya itu akan lebih menarik dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita yang karakter alamnya sama. Ya, jadi sekali lagi pergerakan ini ditunjang oleh banyaknya destinasi wisata baru. Ya, itu termasuk desa wisata Mbak Sekar. Termasuk desa wisata, termasuk atraksi-atraksi budaya, termasuk minat khusus ya. Apalagi kita juga bisa berbicara wellness tourism dan Muslim friendly tourism. Oke, ini kalau berbicara mengenai Muslim friendly tourism ini sudah dipastikan lah ya Indonesia nih. Iya, itu juaranya bisa nih. kita sebut halal juga kan? Iya. Benar.
Nah, berarti tadi saya kembali ke yang menarik untuk saya ya Pak ya. Kalau di awal tadi Bapak Iya. bilang ada pergeseran dari hotel ke villa-villa, dan barangkali ini mungkin menjadi salah satu jawaban juga nggak sih Pak, kalau kemarin tuh katanya Bali sepi gitu, atau jangan-jangan mungkin bukannya sepi tapi ada pergeseran seperti itu, gitu nggak sih Pak? Informasi yang saya dengar dari kawan-kawan ya, Mm-mm. bukan hanya dari Bali, tetapi kawan-kawan juga yang mendistribusikan wisatawannya ke Bali. Memang ada beberapa spot yang tertentu yang mungkin itu sepi, tapi bisa jadi mereka itu berada di villa, mereka itu berada di area-area yang mungkin lebih sedikit private, area baru, Iya. destinasi yang mungkin belum pernah didatangin, mereka explore dan lain-lain. Jadi titik-titik keramaian ya, seperti mungkin Kuta, Legian dan lain-lain itu agak tidak Berkurang ya. agak tidak kelihatan lihat. Tapi saya optimis, Pak. Saya optimis. Memang Bali masih menjadi andalan kita untuk sektor inbound, wisatawan asing yang masuk. Tetapi sekarang juga mulai beyondnya Bali itu mulai terjual. Jadi kadang juga length of stay di Bali tidak terlalu lama, tapi mereka akan ke Labuan Bajo, mereka akan ke NTB dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi lebih suka mengeksplor destinasi wisata baru. Ini ada Betul kecenderungan sekali. seperti ini ya. Betul sekali. Kalau Karena yang tidak sedikit repeater turis yang memang sangat tertarik dengan keindahan Indonesia. Masih ada destinasi dan objek wisata yang lain yang mereka belum pernah lihat, yang akan direncanakan, sehingga itu mempengaruhi length of stay-nya lebih lama begitu. Oke, apalagi kalau yang suka bikin konten, influencer gitu ya. Bener banget. Kalau bikin di tempat Bener yang itu banget. aja, Iya. kayaknya nggak akan menarik gitu ya. Jadi ada Iya, betul kecenderungan sekali. mencari yang Itu baru. itu pasti selalu mengikuti ya. Oke, dan untuk Asita sendiri Pak, apa sih fokus utama dan program strategis Asita di tahun 2026 ini untuk menjawab berbagai tantangan dan juga untuk memperkuat daya saing pelaku pariwisata nasional Pak? Iya, saya awali dengan sekali lagi happy anniversary untuk Asita yang ke-55 ya Mbak. Sekarang Selamat ulang ini tahun. sama-sama, terima kasih. Ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kami selaku pelaku pariwisata, khususnya yang membuat packaging daripada paket-paket yang menarik itu, bisa lebih tertantang untuk juga membuat paket-paket yang akan dikombinasikan antara destinasi yang lama dengan yang baru. Kemudian bagaimana yang saya sebut tadi, adanya fenomena wellness tourism ya, kemudian Muslim friendly tourism, Asita harus bisa melihat bahwa banyaknya market baru yang bisa kita garap, yang memang akan dialokasikan kepada destinasi-destinasi yang sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi kita memang harus melihat negara Eropa misalnya dengan karakteristiknya, negara Timur Tengah. Saya sampaikan kawan-kawan bahwa ayolah kita juga mengajak wisatawan dari Timur Tengah untuk bisa mempromosikan Indonesia, bukan hanya market umroh kita yang ditarik. Nah, kemudian market yang lain seperti China dan negara-negara di Asia Tenggara itu juga menjadi target market yang harus digarap oleh Asita dengan paket-paket yang menarik disesuaikan dengan karakteristik mereka sekali lagi. Oke, ini karena udah kesebut nih Pak, untuk China dan juga Hong Kong nih Pak, ada nggak sih paket pariwisatanya nih yang bisa ditawarkan ke para pendengar nih apa nih Pak? Atau selama ini biasanya mereka kemana tapi cobalah yang baru gitu? Betul sekali. Salah satunya adalah marine tourism, wisata bahari. Wisata bahari. Wisatawan dari China, itu karakteristiknya mereka juga sangat menyukai bagaimana alam Indonesia dengan wisata bahari yang luar biasa dan tersebar di beberapa provinsi. Ini juga menjadi alternatif direct flight dari China itu bisa langsung ke daerah itu. Saya ambil contoh Manado, Makassar, dan lain sebagainya. Ini menjadi fenomena baru bagaimana wisatawan dari China itu tidak melihat Bali lagi satu-satunya, tetapi juga ada daerah-daerah lain beyond Bali ya yang bisa ditawarkan ke mereka dengan karakteristik mereka yang memang mengetahui bahwa Indonesia itu baharinya memang sangat-sangat menarik. Oke.
Dan memang kalau untuk wisatawan untuk Hong Kong gitu atau Cina ya, selain bahari gitu, apalagi sih yang mereka lihat misalkan dari eh, apa makanan atau dari kebudayaannya juga mencari desa turisme ada karakteristik tertentu, Pak? Ya, tentunya memang dari sisi makanan atau Mm-mm. apa namanya, bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan lidah mereka ya. Ini sudah diantisipasi oleh apa namanya eh, stakeholder dan shareholder kita di Indonesia, restoran, ya rumah makan tradisional, kemudian apa namanya kuliner lokal ya. Mm-mm. Ini juga sebelumnya kan kita akan mempropose suatu apa namanya paket yang memang disesuaikan dengan kadang ada permintaan dari mereka, tetapi kami juga mempelajari karakteristiknya. Mm-mm. Ya itu membuat kita juga bisa membawa mereka bukan hanya bahari, tetapi ada beberapa atraksi-atraksi wisata ya, seperti naik kapal pinisi ya Iya. yang sangat terkenal di Indonesia Timur. Kemudian mereka juga bisa mengeksplor dataran-dataran tinggi ya. Eh, Mereka juga berinteraksi ya. Mungkin ada apa namanya mereka mencoba membuat kopi, ya, meracik dan langsung merasakannya. Ini juga menjadi apa namanya daya tarik untuk wisatawan khususnya karakteristik dari China dan Hong Kong tersebut. Ya. Oke, baik. Nah, ini untuk kolaborasi dengan pemerintah seperti Hmm, apa nih Pak untuk semakin memperkuat paket-paketnya semakin menarik dan juga untuk betul, kebijakan pariwisata yang benar-benar berdampak di lapangan, Pak? betul sekali. Kami sangat bersyukur karena pemerintah kita sampai sekarang ya, baik tingkat nasional ya dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan lain sebagainya ya, ini sangat membantu kami dalam membuat paket itu bisa seprofesional dan semenarik mungkin ya. Kami juga sangat berterima kasih dengan semua stakeholder yang ada ya, baik dari perhotelan, usaha jasa transportasi ya, kemudian rumah makan, restoran lokal dan lain-lain sampai ke desa wisata ya. Mereka mengerti bahwa membuat suatu packaging memang harus ditunjang dengan kolaborasi dan kerjasama yang sangat baik. Itu termasuk regulasi. Itu termasuk regulasi dan kebijakan pemerintah. Mm-mm. Bagaimana wisatawan ini memang harus walaupun ada istilah sekarang bukan hanya tamu adalah raja, tetapi tamu adalah tamu. Mm. Maksudnya begini Pak Sekar, tamu itu sudah bisa mengetahui bahwa kalau saya ke daerah A di Indonesia ini, saya akan mengikuti adat istiadat budaya setempat, ya, apa namanya beradaptasi, ya. Nah itu sekarang yang harus kita butuhkan, ya, dia terkait bagaimana masuk di Indonesia, walaupun memang kita juga harus bisa menjaga bagaimana apa namanya alur wisatawan yang masuk, tetapi kita juga betul-betul tetap mengedepankan yang namanya sadar wisata, yang namanya local hospitality kita yang sangat terkenal, yang itu tidak dimiliki oleh negara lain, saya kira. Iya. Oke, baik. Nah, ini kembali ke Sulawesi Selatan nih Pak nih. Kalau untuk Ya. potensi daerah Sulawesi Selatan yang dapat menjadi contoh pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas di Indonesia ini seperti apa nih Pak? Iya, di Sulsel sendiri kita diuntungkan oleh yang pertama saya ingin berbicara aksesnya, ya. Ini sangat mudah karena Sulsel ini center point of Indonesia. Pintu gerbang masuk dari Bali hanya butuh 1 jam. Dari Jakarta sangat banyak penerbangan. Dari Kuala Lumpur langsung, bahkan sudah bertambah juga. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita manfaatkan dengan bagaimana merepackaging paket-paket wisata yang ada, sehingga ini membuat length of stay dari wisatawan itu bisa bisa bertambah. Saya ambil contoh, sekarang sport tourism lagi banyak diminati. Nah, wellness tourism lagi sementara kita apa namanya gencarkan untuk kita promosikan. Hal-hal ini yang kita harapkan memang Sulsel ini dengan alamnya yang sangat luar biasa, dengan budayanya yang sangat beragam, bukan hanya Toraja, bukan hanya Bira, tetapi juga Makassar dan sekitarnya sudah mulai terjual dari market Malaysia,
maka kalian sudah bisa masuk ya, sudah bisa melihat, dan kita insya Allah 2026 ini dengan optimisme yang tinggi akan berharap adanya market wisatawan lain yang dari negara lain yang masuk itu akan bisa bertambah nantinya. Karena kita ada alam, Mbak. Alamnya bukan ada alam, maksudnya kita alamnya lengkap. Ada dataran tinggi, ya, ada Toraja, ada Malino, ada Baru, ya. Kemudian wisata baharinya jangan ditanya, apalagi dikombin dengan kulinernya, ya. Kalau mau makan ikan yang betul-betul segar itu di Makassar aja. Dan ada atraksi yang sangat menarik seperti kita sudah bisa naik kapal pinisi. Nah ini yang lagi happening, ya itu juga bisa menambah bahwa daya tarik Sulawesi Selatan secara keseluruhan memang bisa menjadi alternatif bagi wisatawan selain destinasi-destinasi utama seperti Bali. Ya. Oke, jadi kalau mau naik kapal bisa di Kapal Sungai pinisi Nil, bisa sudah di, bisa di Makassar. di Bosforus, tapi kalau kapal finisi cuma ada bisa di Makassar ya. Ya, Mbak Sekar harus coba juga tuh. Iya nih, belum pernah nih Pak nih. Oke, Pak, ini terakhir banget nih Pak, mungkin ada untuk pendengar di Hong Kong dan juga di China khususnya, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak? Iya, sekali lagi saya ingin menyapa salam pariwisata untuk rekan-rekan yang ada di Hong Kong dan semua yang ada di luar negeri ya. Saya ingin berpesan bahwa ayolah kita sambil kita berada di sana, kita juga menceritakan setiap orang yang kita ketemui bahwa ayo ke Indonesia. Ayo ke Indonesia, sangat banyak tempat-tempat yang sangat menarik, sangat memanjakan wisatawan, kulinernya, kudapannya sangat-sangat beragam, ya, budayanya sangat kaya, dan saya yakin dan percaya Indonesia dengan local hospitality yang sangat-sangat baik akan menyambut semua wisatawan dari negara apapun mereka. Ya sekali lagi itu bisa jadilah duta pariwisata kita di luar sana. Jadilah duta pariwisata kita. Ceritakanlah setiap orang yang kita ketemu bahwa asal saya dari Indonesia dengan sangat banyak destinasi yang sangat-sangat menarik. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Saya yakin nih, ketemu PMI di Hong Kong rata-rata sih sudah seperti itu sih Pak. Tapi semoga semakin banyak ya yang seperti itu ya. Amin. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Atas nama kita saya aturkan banyak terima kasih buat RRI yang selalu mensupport pariwisata kita. Terima kasih. Terima kasih. Salam pariwisata Pak Didi. Salam pariwisata. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Jadi ternyata Asita dan juga para pelaku pariwisata di Indonesia ini sudah menyiapkan berbagai paket-paket wisata yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Tiongkok ataupun juga Hong Kong. Dan Sam sendiri mungkin kalau Sam punya daerah atau tempat wisata di Indonesia yang pingin banget didatangi tapi belum pernah terwujud sampai sekarang karena belum ada waktunya mungkin atau mungkin apa gitu, apa daerahnya? Daerah apa ya? Saya Borobudur saya belum pernah. Nah ini harus banget datang nih. Aduh nggak boleh ke piramid dulu kalau belum pernah ke Borobudur. Sama yang itu tuh, apa? Awan yang kita yang bisa Wairebo ya. Lebih tinggi dari awan ya. Desa Wairebo atau Dieng ya itu juga di atas awan. Itu interesting. Iya itu interesting, tapi tolonglah kayaknya harus banget ke Borobudur dulu nih. Minimal udah ada fotonya gitu ya, kalah sama Mark Zuckerberg ya yang udah pernah ke Borobudur, artis-artis dan segala macam ke Borobudur. Tapi harus siapin dulu sih emang fisik sebaik-baiknya karena di situ tangganya tinggi. Oh, harus fisik harus kuat ya.
Ya nggak separah itu sih, cuman kan karena cuacanya cukup panas ya, tahu sendiri ya di Magelang kan cukup panas gitu. Lebih nanjaknya sih ya karena barengan antara nanjak dan juga cukup panasnya itu ya. Atau mungkin ketika datangnya ketika ada hari raya Waisak gitu ya yang banyak lampion-lampionnya gitu kan, dan biasanya penyelenggarannya juga malam. Itu tuh wah luar biasa sih Sam. Saya kebetulan tuh pernah punya kesempatan untuk bisa menyaksikan sunrise di Borobudur. Itu Wah, boleh lah saingan sama naik balonnya di Kapadokia, boleh lah. sunrise apa sunset? Sunrise. Jadi kita dari jam 1 pagi, dari jam 2 pagi udah jalan nanjak-nanjak. Ngantuk-ngantuk. Oke. Oke, di Hong Kong ada cerita apa lagi nih Sam? Hong Kong, ya begitulah. Hong Kong ini hari ini ya Hong Kong Marathon ya setelah dimulai ya. Sehat-sehat ini Dan memang. Hong Kong Marathon adalah acara tahunan yang merupakan acara lari dengan tingkat partisipasi tertinggi di Hong Kong. Menarik ribuan pelari lokal serta atlet elit dari seluruh dunia ya. Perlombaan ini menampilkan 3 kategori, 10 km dan half marathon, setengah marathon ya, dan marathon penuh. Tahun ini Youth Run akan dimasukkan ke dalam Hong Kong Marathon Expo untuk membangkitkan semangat marathon di kalangan generasi muda. Ya. Dan tahun ini lomba marathon penuh akan marathon penuh dan setengah marathon akan dimulai di Nathan Road, Tsim Sha Tsui. Rute marathon penuh akan melewati ruas-ruas jalan utama termasuk Nathan Road, Granville Road, Argyle Street, ya, Lin Chong Road, West Kowloon Highway, ya nggak, terus sampai ke Victoria Park. Ya, rute lomba setengah marathon akan mengikuti rute marathon penuh dari titik start di Nathan Road hingga Lin Chong Road ya. Untuk memudahkan peserta, lomba marathon penuh, setengah marathon dan 10 km yang start pada dini hari untuk pergi ke Cisarua dan Causeway Bay. Keberangkatan pertama di 8 jalur kereta MTR ya, teman-teman semua bisa naik MTR ya. Nah, jadi mungkin peserta-peserta dari Indonesia juga bisa ngikut nih ternyata. Ada kemarin kalau nggak salah di edisi kita yang terakhir ada yang mau ikut ya maraton ya. Iya, ya. Yang suka lari-lari. Kan di Indonesia juga hype banget lari-lari culture. Bisa ikut ya. Dan teman saya juga pernah ya. Dia bilang pernah ikut Boston Marathon tapi belum pernah Hong Kong Marathon. Ya. Hong Kong Marathon cuma 10 km ya, dibandingin yang Boston 20 km. Oke, tapi kalau buat kita yang nggak biasa lari 10 kilo juga ngebayanginnya dari Nathan Road sampai ke Victor, jauh banget. 10 kilo lo lari-lari lo, aduh, bayangin lo. Aduh cepet lagi. Oke, saya untuk menutup kebersamaan kita kali ini, saya mau bacain lagi yang udah komen. Ini dari namanya Moto Lover. Jadi dia komen gini, ini nama aslinya siapa ya nih, nggak tahu nih. Katanya gini, wah beli radio jadul nih kalau mau dengerin siaran SW katanya. Jadi gelombang SW itu modulasinya punya vibes yang berbeda, asik didengar katanya. Terima kasih sudah komen. Yang mungkin lebih suka ngedengerin Halo Jakarta lewat Halo Jakarta Halo Hong Kong lewat SW juga bisa, radio. Tapi radio SW juga bisa nih RRI. Dengerinnya pasti lewat RRI ini. Karena kalau di Hong Kong sendiri RTHK dengerinnya pakai apa nih Sam? FM kan ya? Udah digital di sini. Udah digital. Dan di FM radio, FM. Dan di FM radio. Kalau di RRI bisa juga masih bisa lewat SW dan ternyata masih ada pendengar ya karena kata vibes-nya beda. Oke. Terima kasih. Vibes-nya beda. Tapi terima kasih banget. Kresek-kresekan bener kan? Jadi nih sebenarnya sih saya mau say hi kepada David and Ivy ya. David di and London. Ivy. Hi London, good morning London. Good morning London. Kalau di London masih malam gak sih ya? Kemarin ketemu ya sudah lama, setahun sekali biasanya ketemu. Ya. Dan Mr. David said he listens to our program.
in London. Thank you. Yeah, say hi, David and Ivy. Hello David and Ivy. Yeah. Thank you for listening. And Jonathan and Beatrice. Yeah. Good morning Good from Hong Kong. morning. Keep listening our Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Untuk Please semuanya, like and comment ya. iya, please like dan komen. Kita tunggu terus untuk komen-komennya akan kita bacakan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan, mau lewat shortwave, mau lewat YouTube, mau FM. lewat FM-nya RTHK juga bisa. Mau lewat aplikasi RRI digital juga boleh, atau bisa melalui YouTube-nya RTHK juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk mendengarkan Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Saya Eskar undur diri. Saya Sam juga. Terima Sampai kasih jumpa. dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.